Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bicara hakikat pasar. Pasar itu apa sih sebetulnya? Jadi karakter pasar itu harus dari keempat karakteristik itu. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu apa itu pasar, kemudian kita kan menciptakan produk gitu ya. Nah, nanti ada istilahnya produk kita itu akan dipasarkan ke siapa gitu ya. Jadi gini, tidak mungkin semua kalangan kalangan contohnya di pasar itu mungkin bisa semua kalangan ya, tapi ada juga pasar yang kita tradisional lah gitu ya. Tapi saat ini tradisional itu sudah mulai berkembang, sudah banyak dibangun gitu ya. Nah, kalau dulu itu masih tidak sebagus ini. Kadang kita mau ke pasar itu agak sungkan gitu. Nah, saat ini sudah ada gitu ya, sudah dibangun jadi tidak masalah untuk pergi ke pasar. Jadi semua kalangan. Nah, ada juga tapi di sini nanti kita lihat ada beberapa produk ya mungkin pada umumnya ya ada juga produk nih yang kuliner yang segmennya mungkin menengah ke atas gitu ya itu biasanya dalam bentuk ya suatu hmm, ada toko atau ya gerai tertentu, tapi ada juga yang memang untuk semua lapisan. Kalau pasar-pasar yang kita lihat jual beli yang tradisional itu juga semua lapisan, tapi ada juga yang pasar hanya tertentu ya untuk usernya atau konsumennya. Nah itu juga perlu diperhatikan ini kalau dalam Anda membuat pemasaran strategi pemasarannya gitu ya. Nah segmen itu terbagi-bagi gitu ya, terbagi-bagi pasar. Jadi pasar itu nanti siapa yang membutuhkan, siapa yang membeli, siapa yang mampu tadi ya, termasuk ada tempatnya. Nah, dalam segmentasi pasar tadi, yaitu kenapa sih kita belajar pentingnya mengerti segmentasi dari pasar? Karena gini, kalau kita membuat produk gitu ya, umpama produk makanan. Nah, makanan itu kan tentu yang kita apa buat gitu kan, itu kan berdasarkan kita gitu ya. Kita itu kan usianya sudah remaja, gitu, remaja ke usia keberapa gitu kan. Nah, Anda kan juga nanti tidak memikirkan atau tidak berpikir bahwa produk Anda itu nanti akan dijualkan ke anak-anak, apalagi bayi gitu kan. Enggak gitu kan. Nah, bayi itu juga beda lagi gitu ya. Ada konsumsi bayi sendiri. Sekarang juga banyak gitu ya. Dulu agak sulit bayi harus orang tuanya masak sendiri gitu ya. Tapi sekarang ya dengan adanya melihat peluang gitu ya. Nah, orang yang mampu berwirausaha itu kan senang melihat peluang gitu ya. Saat ini kan masyarakat tuh serba inginnya praktis ya, instan gitu ya. Jadi kalau mau beli atau memasak sendiri agak repot gitu ya, apalagi kalau nanti orang tuanya bekerja gitu kan. Nah, kalau punya bayi kan sering dititipkan kepada orang tuanya atau neneknya. Neneknya kan kadang nanti makanannya ya sesuai pengetahuan neneknya dan lain-lain. Nah, dari melihat peluang itu maka diciptakan suatu produk ya nanti akan dipasarkan. Nah, itu ya itu nanti yang eh, selain ini ya untuk menentukan jenis-jenis segmentasi, Anda juga melihat peluang-peluangnya juga. Nah, pentingnya segmentasi pasar bisa kita lihat di sini ya, apa saja sih gitu ya. Bahwa yang pertama, pasar mempunyai berbagai kebutuhan dan pilihan produk gitu ya. Nah, itu tentu kita lihat bahwa tidak mungkin ya tadi yang sudah saya jelaskan, Anda datang ke pasar, ya yang pasar kita lihat sebagai itu ya, yang secara tradisional lah gitu ya, itu sudah sampai bahkan di toko pasar itu ada yang jualan selain kebutuhan pokok ya, ada yang jualan untuk kebutuhan sekunder, bahkan tersier juga. Tersier itu yang tidak kita butuhkan sehari-hari juga tidak terlalu mendesak gitu ya. Termasuk dulu itu barang-barang mewah. Contohnya ada yang jualan juga marketing berjualan kendaraan gitu ya, motor di pasar atau juga loh ya mendirikan stang di pasar. Kenapa?
karena kan mereka tahu peluang gitu ya. Tidak dalam artian tidak usah gengsi karena memang produk kita ini harus dipasarkan, harus laku lah. Bagaimana caranya, gitu kan? Itu strategi untuk marketing. Tadi termasuk penjualan motor itu kan barang yang tersier juga ya, maksudnya tidak kita butuhkan secara mendesak juga, gitu kan? Kalau mau beli juga nanti harus pikir-pikir karena harus ada biaya yang lebih, gitu ya. Kalaupun nanti lah daya tarik sekarang ini kan mudah gitu ya, mudah mendapatkan motor dengan DP sekian gitu ya, cicilan sekian. Nah, itu juga masuk strategi marketing. Nah, itu ya kadang di situ jadi mempunyai berbagai kebutuhan dan pilihannya ya. Jadi kita sama-sama beli produk pokok primer gitu ya. Kita kan tidak hanya satu tempat saja kalau di pasar tradisional itu ya. Kita bisa cari yang lainnya. Kadang pedagang itu juga hafal gitu ya pelanggannya yang sering beli gitu ya. Nah itu karena kalau biasanya kalau sudah kenal dagangnya kan ada harga-harga tertentu gitu ya, harga di atau diskon atau gimana gitu ya. Nah di situ juga kita lihat bahwa ternyata kebutuhan-kebutuhan di situ gitu ya, itu juga nanti bisa menciptakan suatu segmentasi. Kemudian pemasar dapat menetapkan kebutuhan konsumen lebih baik. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau di pasar itu kan yang menjual gitu ya pasti ada kebutuhan pokok tadi ya, untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian kalau ada tambahan itu kan sudah jelas. Nah, kalau berbeda lagi kalau kita ingin membuat suatu produk ya, contohnya kerajinan. Nah, kerajinan itu kan tidak semuanya juga orang akan suka tertarik gitu ya, kan tidak setiap saat ya berulang-ulang dia membeli kerajinan gitu. Nah, itu kan kadang kita kalau memulai kerajinan gitu ya, kadang kalau ini orang yang usaha kerajinan, jangan buat kerajinan nanti tidak laku lah. Kalau kita lihat di sini mungkin kita berpikirnya tidak laku ya. Tapi kalau berpikir bahwa ini ya, ini produk yang nanti bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena produk ini memang produk yang bisa tahan lama gitu ya. Tapi kan kalau orang sudah membeli produk kita dan merasa senang gitu kan, kita kan tidak hanya membuat produk satu kerajinan, contoh jenis satu kerajinan saja, tapi kan bermacam-macam kerajinan. Nah itu nanti kan dia akan datang lagi untuk membeli produk jenis yang lainnya gitu ya. Nah itu kita berpikirnya seperti itu. Jadi ada kenapa pembagian segmentasi itu juga penting. Kemudian pembuatan keputusan dapat menetapkan sasaran dan alokasi sumber daya yang lebih akurat. Nah ini, jadi ya, jadi kalau kita nanti membuat pemasaran tadi ya, nanti silakan dari aspek pemasaran itu termasuk Anda nanti sasarannya ke siapa saja gitu ya. Sama-sama gitu ya, sama-sama contohnya ya, produk air mineral gitu ya, kalau dia dibeli di toko biasa atau di pasar biasa lebih murah daripada dia ke kafe atau ke yang bandara gitu ya, itu kan masuk di situ sudah plus pajak-pajak ya, itu sudah harganya 2 kali bahkan 3 kali dari harga yang kita jumpai di pasar secara tradisional itu atau toko-toko. Nah itu berdasarkan dari ini ya, untuk penetapan sasaran. Kita tidak mungkin nanti menjual produk ke sasarannya yang umpama ekonomi ke atas, tapi produknya asal-asalan gitu ya. Terus atau itu yang air mineral yang kita jual di bandara atau ya minuman atau makanan jual bandara itu kan akan laku karena memang bangsa kita itu sesuai dengan kemampuan dan dia memang butuh gitu ya dan mau membelinya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk dasar-dasar segmentasi. Di sini bisa Anda baca. Jadi, berdasarkan karakteristik individu, kelompok atau organisasi ya yang membagi. Termasuk nanti Anda. Nah, ini dasar yang digunakan ini ada berbagai dasar. Salah satunya geografis. Ya, geografis itu tempat, ya, tempat. Contohnya di Semarang ini ya, karena Dinus itu di Semarang. Di Semarang itu produk yang laku di Semarang itu apa gitu ya? Karena Semarang itu kan wilayahnya
wilayahnya kan